adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, sehat selalu, yes. Kak Gebi, apa kabarnya hari ini? Kak Gebi baik, kalau Kak Ines apa kabarnya? Wah, Kak Ines penuh dengan sukacita. Kalau Kak Ines penuh dengan sukacita, adik-adik yang di rumah penuh sukacita juga enggak? Pasti dong Kak Gebi, karena hidup di dalam Tuhan pasti penuh dengan sukacita. Oh, bagus banget tuh Kak Ines. Nah Kak Gebi, sekarang kita akan ibadah online lagi nih Kak Gebi. Iya Kak Ines ini udah akhir November loh. Wah, bentar lagi bulan Desember nih Kak Gebi. Ada apa coba adik-adik bulan Desember? Ada apa ya? Tentunya ada Natal. Kira-kira kita Natalan gak ya Kak? Tetap ditunggu pengumumannya ya adik-adik. Makanya adik-adik harus selalu nonton ibadah sekolah minggu. Karena apa Kak Ines? Karena setiap pengumuman akan diumumkan di ibadah online sekolah minggu pada setiap minggunya. Makanya adik-adik jangan sampai ketinggalan pengumumannya ya. Betul sekali. Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa yang dipimpin oleh Kak Ines. Nanti adik-adik ikutin doa Kak Ines ya. Sikap berdoa. Tidak boleh mengintip, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami sampai dengan hari ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh bersungguh-sungguh mendengarkan, menyenangkan hati Tuhan, memuji nama-Mu melalui ibadah online kami hari ini. Tuhan juga yang berkati para pelayan hari ini, agar boleh menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Nah Kak Ines, Kak Gebi punya pertanyaan nih. Kak Ines tahu nggak sih di dunia ini ada binatang yang kuat banget. Katanya sih raja hutan Kak. Singa ya Kak? Benar, kalau di lautan siapa rajanya Kak? Hiu. Nah benar banget, tapi kakak tahu nggak? Ada satu raja yang jauh lebih kuat dari raja hutan dan raja lautan. Siapa Kak Gebi? Adik-adik tahu nggak siapa? Coba Siapa kasih ya? tahu Kak Ines. Oh, Kak Ines tahu. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Betul banget Kak Ines, karena Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Nah, sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Apa tuh Kak Ines lagu yang mau kita nyanyiin sekarang? Judulnya King of the Jungle. Adik-adik harus ikutin kakaknya di depan ya, gerakannya harus ceria, oke? Harus berdiri Kak Gebi. Betul banget Kak Ines, yuk adik-adik bangkit berdiri. Oke adik-adik, kita mau tahu siapa sih raja atas hutan dan lautan? Mari kita nyanyikan dengan penuh semangat. Who is the king of the jungle? Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Ba 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 ba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I tell you, Jesus. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe. putar The adik-adik. jungle and the sea. Ba 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 ba. Kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh semangat ya adik-adik. Who is the king of the jungle? Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Ba 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 ba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I tell you, Jesus. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Ba 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 ba. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gerejawi yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh Hikmat kepada jemaat-Mu,
supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan ayat istimewa yang dibacakan oleh adik-adik sekolah minggu. Benar banget, nanti kalau teman-teman adik-adik sekolah minggu sedang membacakan ayat istimewa, jangan lupa adik-adik di rumah ikutin ya. Yuk kita dengerin teman-temannya membacakan ayat istimewa. Ayat istimewa minggu ini terambil dari Yesaya 11 ayat 3. Raja damai yang akan datang. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Amin. Yesaya 11 ayat 3. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Amin. Nah adik-adik, seperti kata Kak Gebi tadi, bahwa Tuhan ialah Raja di atas segala raja, maka cara kita menyenangkan hati Tuhan bagaimana ya Kak Gebi? Caranya itu Kak Ines, seperti yang sedang adik-adik lakukan sekarang. Adik-adik sedang beribadah walaupun online, itu sudah salah satu cara menyenangkan hati Tuhan loh. Selain itu Kak Gebi? Ada lagi Kak Ines, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan penuh sukacita Benar tentunya. banget Kak Ines. Sekarang kita akan bernyanyi lagu Odak Danak Somba Debatata. Ayo adik-adik yang mau memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat ya. Odak danak somba debatata. Odak danak somba debatata, puji debata. Odak danak Odak danak somba debatata, sangat. sangat debata. Kita ulangi sekali lagi ya dengan penuh semangat. Odak danak somba debatata, puji debata. Odak danak Odak danak somba debatata, sangat. sangat debata. Nah adik-adik, tiba saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar dengar-dengaran, pasang telinga kanan dan kirinya, tidak lagi sibuk kanan kiri. Kita undang Tuhan hadir di tengah-tengah hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil mengangkat pujian Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Siapa yang di sini mau terima mahkota dari Tuhan? Pasti semua mau kan? Yuk kita bangkit berdiri memuji Tuhan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, Orang tua. turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Sekali lagi dong, semangat. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang Nanti manis, masuk surga. nanti masuk surga terima mahkota. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat dan kasih setia-Mu yang memberikan kesehatan dan berkat-berkat kepada kami ya Tuhan, sehingga pada hari ini kami bisa beribadah sekalipun dengan cara virtual. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami ini agar berjalan dengan baik. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami memahami kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Amang akan membacakan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Anak-anak kami bisa mengikuti dengan mengikuti yang ada pada layar. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini untuk kita semuanya diambil dari Yesaya pasal yang ke-11 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari Advent yang pertama untuk kita semuanya, yang mengandung makna bahwa kita sebagai umat Kristiani sedang menantikan hari kedatangan Juru Selamat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mengalami suatu penderitaan atau mengalami kesusahan, apakah itu karena sakit, apakah itu sedih, apakah itu marah, atau dengan kata lain bahwa di rumah kita tidak ada ketenangan. Ada orang yang marah, ada orang yang sedih, ada orang yang ketakutan. Itulah yang sering terjadi di dalam rumah kita. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah bangsa Israel yang jatuh ke dalam penderitaan karena dosa. Bangsa Israel itu telah meninggalkan Tuhan. Bangsa Israel tidak lagi beribadah, tidak lagi menyembah Tuhan. Mereka melakukan bermacam-macam kejahatan, sehingga bangsa Israel itu jatuh ke dalam penderitaan karena dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus, bangsa Israel tidak dibiarkan Tuhan menderita selamanya. Maka datanglah Nabi Yesaya yang membawa berita sukacita. Nabi Yesaya menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena Raja Damai akan datang membawa sukacita. Raja Damai akan membawa ketenangan, akan membawa kebahagiaan, akan membawa keharmonisan bagi bangsa Israel. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah sebenarnya Raja Damai? Kenapa dia bisa membawa kedamaian di tengah-tengah manusia, termasuk di tengah-tengah bangsa Israel? Raja Damai tidak lain adalah Tuhan Yesus. Dia adalah anak yang telah lahir ke dalam dunia. Di dalamnya ada roh Tuhan, ada roh hikmat, ada roh pengertian. Dia adalah seorang penasihat. Dialah adalah seorang raja yang perkasa. Dia mengenal dan takut akan Tuhan. Itulah Raja Damai. Raja Damai itu tidak menghakimi orang. Raja Damai adalah Maha Pengampun. Raja Damai itu adalah Maha Kasih. Nah, karena Raja Damai adalah Maha Kasih, Maha Pengampun, maka bangsa Israel merasa bersuka cita karena kedatangan Raja Damai ke Israel. Demikianlah kita anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seperti Amang katakan tadi bahwa di dalam rumah kita seringkali tidak ada kedamaian. Mungkin bapak mama suka ribut, atau kakak dengan adik suka marah, atau mungkin ada ketakutan, ada kegelisahan di antara kita. Nah, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena
Raja Damai akan datang ke rumah kita, Raja Damai akan datang ke bumi ini untuk membawa ketenangan, ketentraman, dan keharmonisan antara manusia yang satu dengan yang lain. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Apalagi situasi sekarang, kita sering sekali takut karena pandemi 19 belum juga berakhir sampai sekarang. Sampai sekarang kita harus belajar dari rumah. Banyak orang yang sakit, banyak yang penghasilan orang tuanya menurun. Kita pun tidak bisa ke mall atau tidak bisa jalan-jalan. Nah, kita diminta di sini harus bersabar menghadapi situasi sekarang. Itulah yang kita hadapi. Jadi banyak hal-hal yang membuat kita ketakutan, membuat kita tidak tenang, membuat kita merasa takut dan cemas. Bayangkan anak-anak sekolah minggu sudah sekian lama tidak bisa ke gereja, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa bertemu dengan teman-teman anak sekolah minggu, tidak bisa bertemu dengan guru-guru sekolah minggu. Tentu kita sudah kangen untuk bertemu. Nah, kita berharap dalam waktu yang singkat pandemi 19 ini bisa berlalu supaya kita bisa bertemu kembali. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita tidak perlu takut karena Tuhan sebagai Raja Damai akan membawa ketenangan, akan membawa sukacita, akan membawa damai sejahtera di rumah kita, di gereja kita, di bangsa kita ini. Anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus, bagaimana supaya keluarga kita damai? Tentu semua menginginkan keluarga yang damai, keluarga yang bahagia. Nah, sebagai umat Kristiani, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan segala hidup kita kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan, kedamaian bagi kita. Yang kedua, tentu kita harus taat kepada firman Tuhan. Selama ini kita mengikuti ibadah secara virtual, ya kan? Nah, tapi kita diminta untuk taat akan firman Tuhan. Misalnya jangan mencuri, jangan berbohong, jangan malas-malasan dan lain sebagainya. Nah, kita takut kepada Tuhan karena memang Tuhan itu bisa saja nanti memberikan hukuman, ya, kalau kita sudah melakukan kesalahan yang sering kita lakukan. Nah, di samping itu kita harus saling mengasihi dengan kakak atau adik, dengan orang tua, dengan teman-teman bermain, ya, dengan teman-teman di sekolah. Kita harus saling mengasihi. Yang berikut, kita tidak boleh berbuat dosa. Dosa apa itu? Misalnya berbohong, malas-malasan, tidak mau membantu orang tua. Nah, itu contoh-contoh yang berbuat dosa. Atau misalnya melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, apakah itu menyontek di sekolah atau berbuat jahat terhadap temannya. Tetapi kita harus menghindarkan diri untuk tidak berbuat dosa. Nah, tadi abang sudah katakan bahwa Raja Damai itu mempunyai sifat-sifat yang baik. Bukan hanya Tuhan Yesus sebagai Raja Damai. Kita semuanya manusia ciptaan Tuhan, anak-anak kami, anak sekolah minggu, bisa menjadi Raja Damai. Bagaimana caranya supaya kita menjadi Raja Damai? Nah, tentu kita harus membawa kesejukan, mulai dari perbuatan kita, ya. Setiap apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan hendaklah berkenan bagi setiap orang dan juga menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Demikian juga sikap kita, ya, cara kita bersikap kepada setiap orang harus menunjukkan sikap-sikap seperti Raja Damai tadi. Demikian juga kalau berbicara terhadap kakak, terhadap adik, tidak perlu kita harus marah-marah, ya. Kita harus membawa kedamaian, membawa ketenangan, ketentraman dalam rumah kita melalui ucapan, perbuatan, dan sikap kita. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini jadilah
menjadi raja damai di sekitar kita, dan bersukaria, bersenang-senanglah, dan tidak perlu takut menghadapi apapun cobaan yang kita hadapi, karena tidak lama lagi raja damai akan datang di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Melalui firman-Mu Tuhan telah mengingatkan kami agar kami tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu cemas apapun kesulitan atau persoalan yang kami hadapi, karena Engkau akan datang membawa kedamaian, Engkau akan membawa kebahagiaan, Engkau akan membawa sukacita, Engkau akan memberikan keharmonisan di antara kami dalam keluarga. Ya Tuhan, berilah kami kemampuan agar kami menjadi raja damai, membawa ketenangan, membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terimalah doa permohonan kami. Amin. Aku kalah terus. Bobby, kamu kalah main game? Dasar Bobby cemen. Masa Bobby kalah main game? Emangnya kenapa sih kalau kalah main game? Ya, berarti kamu cemen dong. Kamu gak jelas deh. Kok kamu dorong-dorong aku Kok kamu sih, ngata-ngatain Bobby? aku? Ya kamu gak boleh dorong aku Ya dong. kamu juga gak boleh ngatain aku dong. Ya kan kamu kalah main game. Terus kenapa kalau kalah? Cupu, cemen, kamu tahu. Ih, kamu gak boleh tahu dorong-dorong aku. Kamu tuh Emang cowok. kenapa? Karena kamu cowok. Terus kamu kalau gak kamu boleh. cewek kamu boleh ngata-ngatain aku? Ya, Loh adik-adik ada apa ini? Dia Kok duluan kalian nih, bertemu, Kak. Kak, Bobby duluan. Masa Bobby dorong-dorong Cherry, Kak? Bobby nggak boleh dong dorong-dorong. Cherry juga ngatain aku, Kak. Cherry juga. Ternyata kamu ngatain Bobby. Tapi kan dia kalah main game, Kak. Kalau begitu kalian berdua sama-sama salah, benar kan? Enggak dong, Kak. Dia duluan kok yang mulai. Kamu dong yang salah, orang kamu yang dorong-dorong aku. Masa cowok dorong-dorong cewek? Ih. Cherry dan Bobby, kalian berdua sama-sama salah. Ayo sekarang anak-anak Tuhan tidak boleh marah-marah. Anak-anak Tuhan harus membawa damai dan kalian harus saling minta maaf. Gak mau, Kak. Loh, kok nggak mau dengerin kakak sih? Adik-adik, nih Kak Nelly punya cerita tentang bangsa Israel. Bangsa Israel juga melakukan kesalahan adik-adik. Tapi Tuhan sangat baik dan mengasihi bangsa Israel. Tuhan mengirimkan Raja Damai. Dan Raja Damai itu mengampuni, mengasihi bangsa Israel. Nah, apakah Raja Damai itu sudah ada di dalam hati kalian adik-adik? Raja Damai itu siapa ya, Kak? Raja Damai itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini membawa kedamaian. Jadi, apakah kalian sudah mempersiapkan hati kalian? Saat ini kita juga mau menyambut Natal. Nah, kalian harus mempersiapkan hati kalian adik-adik. Apakah kalian sudah mempersiapkan hati kalian? Emangnya kalau hati kita belum siap, Tuhan gak bisa masuk, Kak? Iya, hati kalian harus penuh kasih dan harus penuh dengan sukacita. Kalau bertengkar, marah-marah, Tuhan tidak suka. Makanya kalian harus saling memaafkan dan tidak boleh bertengkar lagi seperti tadi ya. Ayo. Emangnya kamu mau maafin aku? Aku mau maafin kamu, tapi kamu jangan dorong-dorong aku lagi ya. Kamu juga gak boleh ngata-ngatain aku lagi ya. Ya udah, aku minta maaf ya sama kamu. Aku juga minta maaf ya. Aku minta maaf ya, Bobby. Aku minta maaf ya, Cherry. Oke. Nah gitu dong, baru namanya anak-anak Tuhan, anak Raja Damai. Adik-adik, ayo sekarang kita lakukan persiapan kita untuk Natal yuk. Ayo, Kak. Ayo, Kak, Kita mau memuji Tuhan kan di hari Natal nanti. Yuk kita bernyanyi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja,
Raja. Oke adik-adik sekolah minggu, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini ya Kak Gebi. Iya Kak Ines. Isi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Raja Damai. Nah, kita adik-adik sekolah minggu diciptakan Allah segambar dan serupa dengannya. Maka dari itu kita harus mencerminkan bagaimana Sang Raja Damai ada di dalam hati kita. Caranya gimana ya Kak Gebi? Cara yang pertama Kak, karena kita adalah anak-anak pembawa damai, kita gak boleh tuh Kak yang namanya berantem sama kakak atau abang adiknya di rumah. Berarti kita harus saling mengasihi ya Kak. Bener banget Kak Ines. Ada lagi Kak cara yang lain? Nah, cara lainnya adalah kita harus semangat sekolah walaupun kita sekolah di. Nah, adik-adik, siapa di sini yang sudah jenuh sekolah online? Pasti sudah banyak yang jenuh sekolah online, tapi tidak boleh melalaikan tugas dan tanggung jawab ya. Bener banget Kak Ines. Kita tetap harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh. Dan penuh sukacita tentunya Kak Gebi. Betul Kak Ines. Sekarang kita akan masuk dalam mengumpulkan persembahan. Kita mau berikan persembahan kita yang terbaik pakai tangan kanan. Jangan lupa persembahan adik-adik dimasukkan ke dalam amplop, ya kan Kak Ines? Betul sekali, nanti diberikan ke orang tua kalian, lalu orang tua kalian akan sampaikan ke gereja. Kita akan bernyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian, medley dengan lagu Aku Anak Raja. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, siapkan persembahannya ya. Berikan yang terbaik untuk Tuhan dengan tangan manis. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyampaikan doa permohonan kita melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama Kak Judika di aktivitas minggu ini. Apa sih yang mau kita buat minggu ini adik-adik? Kita mau membuat mahkota pembawa damai. Karena adik-adik mau membawa damai seperti firman Tuhan yang tadi kita dengar, kita langsung aja yuk membuat mahkotanya. Tapi kakak mau kasih tahu dulu nih apa saja alat dan bahannya. Yang pertama, adik-adik butuh 2 lembar kertas HVS yang polos ya. Kemudian adik-adik boleh menyiapkan pensil warnanya atau krayon atau pewarna lainnya ya. Kemudian lem dan terakhir hiasan. Boleh juga kertas origami yang dipotong kecil-kecil ya adik-adik. Oke, kalau begitu kita saksikan yuk cara membuatnya. Oke adik-adik, buat langkah-langkahnya sebagai berikut ini ya. Nah, yang pertama kertas putihnya adik-adik lipat menjadi 4 bagian sama rata seperti ini. Sudah adik-adik. Nah, setelah itu kita potong kertas tersebut menjadi 4 bagian sama rata ya. Adik-adik boleh menggunakan gunting atau kalau adik-adik tidak bisa menggunakan gunting, adik-adik bisa langsung sobek seperti yang Kak Judika lakukan. Oke, kakak sediakan 4 bagian kertas ya. Berarti kalau adik-adik menggunakan kertas putih seperti tadi, adik-adik butuh 1,5 lembar kertas. Selanjutnya ambil 1 bagian kertas, adik-adik lipat menjadi 2 sama rata. Nah, setelah seperti ini, adik-adik lipat bagian kanannya ke arah tengah, membentuk segitiga seperti ini ya adik-adik. Nah, sama juga dengan sisi sebelah kirinya. Adik-adik lipat lagi sama rata. Oke, setelah seperti ini, bagian bawahnya kita lipat menjadi 2. Seperti ini, kemudian dilipat lagi adik-adik. Nah, kalau adik-adik sudah benar melipatnya, akan ada kelebihan bagian ya, sebelah kanan dan sebelah kirinya. Setelah jadi seperti ini, adik-adik lakukan langkah yang sama terhadap 5 sisa kertas yang tadi adik-adik sudah potong ya. Oke. Oke adik-adik, setelah tadi adik-adik lakukan langkah yang sama terhadap 5 bagian kertas lainnya, seperti ini ya. Sudah jadi 6. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya kita mau gabungkan semua segitiganya menjadi 1 bagian. Nah, langkah-langkahnya adik-adik ambil 2 bagian seperti ini. Kemudian selipkan yang bagian 1 ke bagian lainnya. Adik-adik bisa buka dulu supaya bisa diselipkan. Dan nanti setelah diselipkan jadinya seperti ini ya adik-adik. Nah, kita lihat lebih dekat seperti ini. Setelah diselipkan, adik-adik bisa dorong agak ke dalam supaya segitiganya tidak terlepas. Dan untuk memastikan supaya dia rekat, adik-adik bisa gunakan lem. Berikan lem sedikit di bagian dalamnya. Kemudian kita tutup lagi. Oke deh. Kalau begini sudah rekat ya adik-adik. Setelah itu kita lakukan langkah yang sama terhadap segitiga lainnya. Adik-adik kalau tidak bisa boleh minta bantuan papa, mama atau kakaknya ya.
Jangan lupa adik-adik ketika menyelipkannya, salah satu segitiganya harus dimasukkan lebih dalam ya, supaya dia tidak lepas. Nah, setelah sudah menjadi satu seperti ini, adik-adik boleh gulung dari ujungnya sampai ke ujung satunya lagi ya, supaya nanti dia dapat dibentuk menjadi sebuah mahkota. Wah. Coba. Oke deh, setelah jadi seperti ini, adik-adik boleh hias dulu mahkotanya supaya nanti hasilnya cantik. Nah, seperti yang tadi kakak sebutkan, adik-adik bisa menggunakan potongan origami atau pensil warna ya. Kakak berikan contohnya, nanti adik-adik bisa buat di rumah yang lebih bagus. Oke deh adik-adik, nanti adik-adik bisa hias sampai selesai, kemudian setelah selesai dihias, adik-adik gabungkan ujung terakhirnya seperti ini adik-adik, seperti langkah tadi di awal. Dan adik-adik bisa sesuaikan ukurannya dengan kepala adik-adik masing-masing, supaya ketika dipakai nanti pas. Nah, kira-kira seperti ini ya. Wah, cantik juga ya punya Kak Judika. Oke adik-adik. Mahkota yang sudah kakak buat, sudah kakak pakai nih. Nah, nanti adik-adik jangan lupa juga mahkotanya digunakan dan berfoto ya adik-adik. Fotonya jangan lupa dikirim ke nomor di bawah ini. Kakak tunggu ya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Jangan lupa untuk beribadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.